Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker ketika akan keluar rumah, mencuci tangan ketika hendak melaksanakan kegiatan ataupun setelah melakukan kegiatan. Pagi hari ini, anak-anak kelas 6 SD Negeri Tegalrejo akan belajar bersama Bu Detria. Sebelumnya, anak-anak belum mengenal Bu Detria ya? Ya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Detria Nur Aini Sutrisno, biasa dipanggil Bu Detria. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar dengan Bu Firda Rosita. Pada pembelajaran matematika, kalian sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan campuran. Namun, pada pembelajaran matematika kali ini, kalian belajar untuk mengimplementasikan atau menerapkan operasi hitung bilangan campuran di kehidupan sehari-hari yang dapat kalian temui di sekitar kalian. Ya, sebelum kalian memasuki pembelajaran matematika untuk menerapkan operasi hitung campuran ke dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan memberitahukan beberapa aturan yang terdapat pada operasi hitung campuran. Yang pertama, ketika di operasi hitung campuran, apabila ada operasi yang berada di dalam kurung atau bilangan yang berada di dalam kurung, itu dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum pengurangan dan penjumlahan. Yang ketiga, apabila terdapat perkalian dan pembagian namun tidak ada tanda kurung, maka dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Dan yang keempat, apabila ada penjumlahan dan pengurangan tidak ada tanda kurung, maka juga dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Sampai sini sudah jelas ya anak-anak? Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui beberapa cara untuk mempermudah anak-anak belajar dan mengingat bagaimana mengoperasikan bilangan positif dan bilangan negatif pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, anak-anak, sekarang kita mulai masuk ke dalam contoh ya. Yang pertama, bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif. Contohnya 25 ditambah min atau negatif 19. Anak-anak, dapat kita lihat di sini terdapat tanda yang berlawanan, yaitu positif dan negatif. Apabila terdapat penjumlahan dengan bilangan negatif, maka hal ini akan mengurangi. Berarti 25 dikurangi dengan 19. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Bilangan negatif ditambah atau dijumlahkan dengan bilangan negatif. Contohnya, negatif 37 ditambah negatif 21. Di sini tandanya sama ya anak-anak jika dua bilangan. Nah, maka untuk mempermudah kalian mengerjakan, bilangan ini dimasukkan menjadi satu ke dalam tanda kurung. Contohnya adalah negatif, lalu kita buka kurung 37, lalu tanda jumlah diturunkan 21. Nah, akan lebih mempermudah ya. Maka negatif 58. Bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif, yaitu
contohnya pada 19 dikurangi dengan negatif 7. Maka apabila terdapat tanda yang sama, maka akan berubah menjadi penjumlahan ya, atau bilangan positif, yaitu menjadi 19 ditambah 7. Hasilnya adalah 26. Selanjutnya yang nomor 4, kita masuk ke perkalian. Pada perkalian, bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. 13 dikalikan 20 hasilnya 260. Selanjutnya, yang kelima, bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, atau sebaliknya, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif. 21 dikalikan dengan negatif 9, maka hasilnya adalah negatif, dikarenakan ini tanda yang berlawanan. 21 dikalikan negatif 9 hasilnya adalah negatif 189. Atau bilangan negatifnya di depan, berkebalikan dengan yang sebelumnya, yaitu negatif 11 dikalikan 8, maka hasilnya tetap negatif 88. Selanjutnya yang nomor 6 adalah bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif. Contohnya, negatif 14 dikalikan dengan negatif 6. Kita mengingat cara yang sebelumnya, apabila ada tanda negatif sama di kedua bilangannya, maka bisa dijadikan kurung, yaitu negatif 14 dikalikan 6 sama dengan hasilnya negatif 84. Selanjutnya masuk ke pembagian. Bilangan positif dibagi bilangan positif, yakni hasilnya positif. 27 dibagi 3 adalah 9. Kemudian bilangan positif dibagi bilangan negatif, atau sebaliknya bilangan negatif dibagi bilangan positif. Contohnya 60 dibagi negatif 15, hasilnya karena ini berlawanan, maka hasilnya negatif. 60 dibagi 15 adalah 4. Atau sebaliknya, bilangan negatifnya di depan dan bilangan positifnya di belakang, yaitu negatif 50 dibagi 2, yaitu hasilnya negatif 25. Ya, yang terakhir adalah selanjutnya yang nomor 9, yaitu bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Sama seperti contoh yang ada di perkalian maupun di penjumlahan, apabila bilangannya ini sama tandanya negatif dan negatif, maka dapat dikeluarkan dan kita buka kurung. Negatif, angkanya bilangan itu dimasukkan 80 dibagi 5. Negatifnya dikuturkan, hasilnya 80 dibagi 5 adalah 16. Ya, anak-anak, itu tadi contoh pengoperasian bilangan positif dan negatif pada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian untuk memudahkan kalian mengingat-ingat dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengimplementasian atau penerapan operasi hitung campuran di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini, kita akan menggunakan contoh ketinggian suatu daerah menggunakan suhu. Kita simak contohnya berikut ini. Contoh soal yang pertama, suhu di suatu daerah menunjukkan 23 derajat Celcius. Kemudian, pada malam hari, suhu turun sebanyak 3 derajat Celcius. Nah, kalau turun berarti tandanya negatif. Kemudian, menjelang pagi hari, suhu naik sebanyak 2 derajat Celcius. Dikarenakan naik, maka tandanya adalah positif. Maka dapat kita selesaikan 23 derajat Celcius dikurangi 3 ditambah 2. Pada contoh aturan atau rumus yang sudah diulas pada sebelumnya, yaitu apabila terdapat penjumlahan dan pengurangan tanpa menggunakan tanda kurung, maka dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu berurutan, yaitu 23 dikurangi 3 derajat hasilnya adalah 20.
Kemudian dijumlahkan ditambah 2 sama dengan 22 derajat Celcius. Ya, ini salah satu contoh penerapan atau pengaplikasian operasi hitung campuran di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu operasi hitung campuran menggunakan garis bilangan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya bersama Bu Firda Rosita, kalian sudah mengenal apa itu garis bilangan. Selanjutnya bersama Bu Detria, kalian akan Ibu berikan contoh dan nantinya akan ada soal untuk kalian selesaikan agar kalian lebih mudah memahami penyelesaian operasi hitung campuran menggunakan garis bilangan. Kita simak contoh berikut ini. Selanjutnya yaitu penyelesaian operasi hitung campur menggunakan garis bilangan. Nah, pada kali ini Ibu akan membacakan soal cerita sebagai salah satu pengantar untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan campur menggunakan garis bilangan. Mula-mula Udin berada di titik 0. Kemudian Udin berjalan mundur sejauh 7 langkah. Berarti kalau berjalan mundur itu dari titik 0 ke titik negatif sebanyak 7 langkah, yaitu berada di negatif 7. Kemudian Udin berjalan maju sebanyak 4 langkah. Berarti dari terakhir Udin berhenti yaitu di titik negatif 7, dia melangkah maju sejauh 4 langkah. Berarti dari titik 7 menuju titik negatif 3. Nah, pertanyaannya, di titik berapakah Udin saat ini? Nah, penyelesaiannya adalah negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Maka Udin saat ini berada di titik negatif 3. Ya, untuk lebih memperjelas dan memperdalam materi, Ibu lampirkan lembar kerja peserta didik yang berisi soal-soal yang nanti kalian kerjakan di buku tugas ya. Ya, jadi untuk pembelajaran matematika pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menyelesaikan operasi hitung campuran yaitu menggunakan garis bilangan. Yang kedua yaitu sesuai dengan kehidupan sehari-hari menggunakan contoh ketinggian suatu tempat menggunakan suhu. Dan yang ketiga adalah pendalaman materi tentang cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan campuran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila anak-anak ingin menanyakan, boleh langsung melalui WhatsApp grup ataupun japri kepada Ibu. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Walaupun di rumah saja, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan semoga selalu diberikan kesehatan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi